Hai guys, balik lagi sama aku Rin di GMP Story. Tempat dimana kita akan berbagi fiksi horor, creepypasta, teka-teki riddle, cerita misteri, atau pengalaman horor yang menyelinap dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang pernah mengira bahwa di balik rutinitas sehari-hari ada pengalaman horor yang menghantui dan tak terlupakan? Pernahkah kalian bayangkan lampu malam yang tiba-tiba menyala sendiri di tengah malam? Suara langkah kaki di koridor yang sepi? Atau mungkin benda-benda yang bergerak dengan sendirinya? Apa yang terjadi ketika keseharian kita bertabrakan dengan ketakutan yang tak terduga? Di video kali ini, Gilang akan membagikan pengalaman tak biasa yang dialami selama melakukan perjalanannya sebagai driver ojek online. Tapi dari pengalaman ini juga dia belajar bahwa beberapa makhluk tak kasat mata seringkali mengikuti perkembangan teknologi layaknya manusia pada umumnya. Jadi, apakah kalian udah siapin earphone di telinga kalian? Kalau udah, ayo kita dengerin cerita Gilang sama-sama. Halo semuanya, aku Gilang. Saat ini aku berprofesi sebagai driver ojek online. Biasanya, aku menjemput, mengantar penumpang, atau makanan cuma dari pagi sampai jam 5 sore aja. Atau paling telatnya aku pulang jam 7 malam. Tapi malam itu, gak tahu kenapa aku masih pengen cari orderan sedikit lagi. Rencananya aku mau menunggu sampai jam 9 malam aja. Kalau memang nanti gak ada order yang masuk sampai jam 9 malam, ya udah, aku pulang. Tapi sekitar jam 9 kurang, tiba-tiba aja aku dapat orderan ke salah satu kawasan pabrik. Awalnya aku masih agak bingung. Jam segini, emang masih ada karyawan yang kerja? Tapi aku mikir lagi, mungkin aja dia lembur dan gak ada yang jemput. Atau kendaraannya rusak, jadi dia harus pesen ojek online. Dengan pedenya aku terus melajukan motor mendekati lokasi tujuan. Suasana sekitar pabrik yang waktu itu emang udah sepi banget dan juga remang-remang, karena emang cuma ada lampu jalan aja yang jadi penerang. Itu benar-benar gak aku peduliin. Yang saat itu aku pikirin, ini belum terlalu malam. Masih jam 9 kurang. Di tempat lain, jam segini itu masih rame banget. Jadi aku tetap mutusin untuk lanjut ngejemput penumpang itu. Akhirnya aku sampai di gerbang utama kawasan pabrik. Suasana di sana emang udah sepi banget. Hampir gak ada kendaraan lewat. Meskipun ada kadang salah satu, tapi bisa dihitung pakai jari. Gak sering, apalagi orang yang cuma jalan kaki. Itu nyaris gak ada sama sekali. Di sana emang ada beberapa blok yang hampir semuanya ada pabrik. Tapi rata-rata pabriknya juga udah pada gelap. Hal ini yang semakin ngeyakinin aku kalau emang kayaknya aktivitas di sini itu udah selesai dari sore. Dan setahu aku, emang rata-rata pabrik itu tutupnya jam 5 kan? Atau paling telat jam 6. Sebelum sampai di tujuan, ada notifikasi dari si penumpang yang bilang kalau dia udah nunggu aku di bawah pohon gak jauh dari lokasi pabrik.
Sebenarnya perasaan aku udah mulai gak enak pada saat itu. Tapi aku masih ngeyakinin diri aku sendiri dan yakin kalau penumpang yang aku jemput nanti emang beneran manusia dan mungkin aja lagi nungguin aku di sana. Karena emang aku juga lihat beberapa security yang masih berjaga di beberapa pabrik lainnya. Beberapa saat kemudian sampailah aku di tujuan. Di sebuah pabrik yang juga gelap dan sepi. Tapi sebelum masuk ke dalam pabrik, aku lebih dulu bertemu sama 2 orang security yang kayaknya malam itu lagi berjaga. Kemungkinan mereka adalah security yang berjaga selama 24 jam atau mungkin sampai pagi ya. Security itu datang menghampiri aku. Terus dia tanya, "Ada apa ya, Mas? Cari siapa?" terus aku jawab, "Saya mau jemput penumpang, Pak." security itu malah kelihatan bingung. Terus saling tatap-tatapan satu sama lain. Dan bilang, kalau setahu mereka, udah dari sore tadi semua karyawan pabrik itu pada pulang. Dan kalaupun masih ada yang lembur, biasanya mereka masih akan dengar suara-suara mesin dan itu yang benar-benar kedengaran dari pos. Biasanya juga lampu di dalam pabrik itu masih nyala semuanya. Walaupun yang lembur cuma 1 tim aja. Atau kalaupun masih ada yang menunggu dijemput, mereka nggak akan berani nunggu di dalam pabrik. Mereka pasti akan nunggu di luar atau di pos security. Dan mereka biasanya nggak sendirian. Dan security itu juga bilang, kalau jarang banget ada yang lembur sampai semalam ini. Paling malam, biasanya itu lembur cuma sampai jam 7 atau jam 8 malam. Jadi 2 security ini yakin kalau aku tuh salah. Mungkin bukan pabrik yang ini yang dimaksud. Aku sempat ragu. Apakah saat itu aku mau pulang? Atau mau lanjut nunggu sampai penumpang itu keluar? Tapi menurut aplikasi aku, emang titiknya beneran ada di sini. Tapi akhirnya aku mutusin buat nunggu dulu sebentar. Sambil mastiin kalau aku emang dapat notifikasi dari penumpang itu. Dan dia emang bilang kalau dia lagi nungguin aku di sana. Tapi daripada aku nggak pasti kayak gini, akhirnya aku mutusin buat ngechat penumpang itu. 1 menit, 2 menit, aku tunggu, gak ada jawaban. Akhirnya aku pilih untuk telepon. Tapi sama, gak diangkat juga. Setelah aku ragu beberapa saat, akhirnya aku mutusin buat percaya sama ucapan kedua security itu. Terus pulang dan gak jadi ambil penumpang tanpa tahu kepastiannya itu penumpang beneran atau justru makhluk halus. Besok paginya aku dibangunin sama panggilan telepon beberapa kali dari nomor yang gak dikenal. Masih dengan kesadaran yang belum mumpul, aku bangun terus ngecek HP yang ada di atas meja.
Biasanya kalau pertama kali buka HP yang muncul itu layar kunci, terus library aplikasi kan. Tapi aku kaget banget, karena pas pertama kali aku buka HP, yang muncul justru aplikasi pesanan online. Jadi, meskipun aku seorang driver online, terkadang aku juga butuh aplikasi yang sama buat diantar jemput juga kan. Atau kalau lagi pengen sesekali pesan makanan, juga aku pakai aplikasi yang sama. Balik lagi ke cerita, seingat aku semalam itu, aku nggak buka aplikasi sama sekali. Layar HP juga terkunci dan yang aku bilang tadi, HP-nya aku taruh di atas meja, yang posisi mejanya itu berseberangan sama tempat tidur aku. Tapi anehnya, pas aku buka HP, tampilan yang muncul pertama kali adalah aplikasi pesanan online itu tadi. Dan bukan cuma itu aja. Di sana juga ada pemesanan atas nama Gilang ke sebuah resto yang jaraknya 1 jam perjalanan dari rumah aku. Dan yang lebih anehnya lagi, pesanan itu udah dibuat 1 jam sebelum aku bangun. Sementara posisi HP aku itu ada di atas meja di seberang ranjang. Jadi nggak mungkin kalau HP-nya kepencet secara nggak sengaja. Padahal posisi aku saat itu lagi sendirian di rumah. Karena aku emang cuma tinggal sendirian di sebuah kos-kosan. Aku coba periksa chat antara aku sama driver yang nanti bakalan antar pesanan aku. Rencananya aku mau cancel aja pesanannya, karena emang aku nggak pesen dan nggak pengen pesen. Dan kalian tahu apa? Ada chattingan antara aku sama driver itu yang isinya aku tunggu di bawah pohon. Oke guys, gimana menurut kalian? Apakah itu adalah sosok yang sama yang sebelumnya jadi penumpang Gilang? Terus sekarang malah dia yang pakai HP-nya Gilang buat pesen makanan? Coba komen di bawah. Tapi kasihan juga ya sama Gilang. Bukannya dapat uang, dia malah harus ngeluarin uang buat membayar pesanan yang sebenarnya dia nggak pesan. Well Gilang, makasih banget udah mau berbagi pengalamannya yang bikin aku merinding. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian suka video ini. Bantu kita agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan tontonan yang menarik dan menghibur buat kalian semua. Karena tanpa dukungan kalian, we are nothing. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video baru di setiap minggunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.